Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, saudara-saudari yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang ekonomi 4 sektor, yaitu perekonomian terbuka, di mana di situ ada rumah tangga, ada rumah produksi, ada negara, dan ada luar negeri. Maka kita akan memahami tentang ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Namun untuk lebih memahami, kita lebih rinci tentang ekonomi terbuka, kita perlu memahami secara lebih rinci apa sih ekonomi terbuka dan apa komponen-komponen yang berkenaan dengan ekonomi terbuka itu. Nah, pengertian ekonomi terbuka itu di mana perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi kita lihat dulu ketika bicara ekonomi tertutup. Ada ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi 2 sektor. Di situ ada rumah produksi, ada rumah tangga. Ada produsen, ada konsumen, hanya 2. Jadi rumah produksi memproduksi barang lalu dikonsumsi oleh rumah tangga. Lalu ada ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Di situ ada rumah produksi, ada produsen, kemudian ada rumah tangga, ada konsumen, kemudian di situ ada negara. Baik negara itu mengambil pajak atau dia itu memberikan subsidi. Nah, sekarang ada ekonomi terbuka, ekonomi 4 sektor. Di situ ada rumah tangga, ada rumah produksi, ada negara, ada luar negeri. Nah, di dalam realitas hampir seluruh negara di dunia ini mengikuti perekonomian terbuka. Artinya terjadi ekspor dan impor. Di mana di situ negara memproduksi barang itu diproduksi, ketika dia lebih maka negara itu akan dijual ke luar negeri. Begitupun ketika suatu negara itu memerlukan barang, maka impor dari luar negeri. Nah, dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat mengacu ekonomi nasional, maka ekonominya akan meningkat karena dia itu akan mendapatkan penghasilan dari penjualan ke luar negeri. Karena barang-barang yang diproduksi tidak hanya dia dijual dalam, tetapi dijual ke luar negeri. Karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Nah, maka kita akan melihat konsekuensi dari perekonomian terbuka ini. Kita lihat apa konsekuensinya. Maka dari konsekuensi terbuka ini, dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu ada pasar luar negeri. Jadi kalau kita melihat itu ada pasar kita dalam itu waktu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu ada pasar produksi, rumah produksi, ada rumah tangga. Kemudian ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah itu ada 3 pasar, ada pasar rumah produksi, rumah tangga, dan negara. Nah, ketika kita ini ekonomi terbuka, maka ada yang keempat, yaitu apa? Yaitu luar negeri. Nah, apa yang terjadi? Maka mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu apa? Permintaan agregat. Maka permintaan barang dan jasa ini akan meningkat karena terjadi penambahan pasar, itu pasar luar negeri. Misalnya Korea, dia memproduksi HP misalnya, nah handphone.
Ketika dia itu menggunakan ekonomi tertutup, ya hanya penduduk negeri itu yang mengkonsumsi hasil produksi handphone itu. Akan tetapi ketika dia itu menggunakan ekonomi terbuka 4 sektor, maka dia itu konsepnya permintaan handphone akan lebih meningkat dia permintaan luar negeri. Begitupun jasa, misalnya itu penerbangan, jasa transportasi. Ketika dia itu hanya terbang di dalam negeri, yaitu tertutup. Tapi ketika dia terjadi perdagangan luar negeri, apa yang terjadi? Maka akan bertambah itu pasar ekspor itu barang jasa penerbangan itu. Kemudian yang kedua jumlah uang yang beredar dari pasar barang dan jasa ini akan bertambah. Jadi ketika itu dulu dalam negeri misalnya itu dalam 1 tahun misalnya itu 1.000 triliun uang yang beredar. Tapi kalau ketika terjadi 4 sektor itu bisa tambah. Kenapa? Karena terjadi perdagangan luar negeri. Bisa terjadi ekspor maupun terjadi impor. Maka akan beredar. Karena misalnya barang yang transaksikan dalam 1 tahun itu hanya 1.000 triliun. Ketika itu hanya ekonomi tertutup. Tapi ketika terjadi ekonomi terbuka, berarti transaksi tidak hanya dalam tapi terjadi juga dengan luar negeri. Maka jadi transaksi uang yang beredar itu menjadi 2.000 triliun misalnya. Nah, kemudian juga harga barang dan jasa akan berubah. Bisa jadi lebih mahal atau lebih murah. Misalnya gula. Ketika ekonomi itu tertutup, berarti di dalam negeri yang tidak ada pesaing. Nah, kalau misalnya ada per kilonya misalnya terjadi umpamanya Rp10.000, itu sudah bagus. Tapi karena terjadi itu perdagangan luar negeri, ternyata permintaan dalam negeri itu meningkat, sementara itu tidak tercukupi, ya terpaksa dia harus impor, maka bisa jadi lebih mahal. Atau sebaliknya, ternyata itu banyak impor yang harganya lebih rendah, maka bisa jadi gula itu turun yang dulu 10.000 menjadi 9.000. Begitupun jasa, misalnya jasa transportasi misalnya penerbangan. Nah, ketika terjadi pesawat luar negeri, pesawat yang terbang itu bukan hanya pesawat nasional, tapi juga perusahaan pesawat internasional, perusahaan penerbangan internasional, bisa itu lebih murah karena terjadi kompetisi harga. Nah, maka itulah kita lebih jelasnya kita melihat siklus ya atau sirkulasi aliran pendapatan kita lihat. Ya, ini ada di sini bisa dilihat ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, kemudian di sini ada luar negeri. Kita melihat. Nah, kita itu melihat yang pertama kita melihat itu ada perusahaan. Perusahaan itu mengeluarkan pengeluaran dari perusahaan ini berupa pajak pada pemerintah. Maka otomatis itu menjadi pendapatan dari pemerintah. Nah, jadi pengeluaran perusahaan dikeluarkan pada pemerintah, maka otomatis ini berupa pajak, otomatis menjadi pendapatan dari pemerintah. Ya, perusahaan mengeluarkan alat faktor produksi kepada rumah tangga itu menjadi pengeluaran, otomatis menjadi pendapatan dari rumah tangga. Nah, begitupun perusahaan itu membeli alat-alat produksi, jadi mengimpor dari luar negeri faktor produksi itu pengeluaran, maka itu menjadi pendapatan dari luar negeri. Itu. Begitupun misalnya itu rumah tangga ini bisa jadi itu dia membeli barang-barang produksi rumah tangga dan otomatis menjadi pendapatan dari perusahaan. Jadi rumah tangga itu membeli barang-barang produksi dari perusahaan itu pengeluaran dan otomatis menjadi pendapatan dari perusahaan. Begitupun rumah tangga membayar pajak individu kepada pemerintah, maka otomatis menjadi pendapatan pada pemerintah. Begitupun rumah tangga dia itu mengeluarkan beli barang-barang impor, beli HP dari Korea misalnya,
lu beli kurma dari Arab Saudi, itu pengeluaran menjadi otomatis menjadi pendapatan dari luar negeri. Nah, itu yang terjadi. Nah, begitupun pengeluaran itu menjadi pengeluaran menjadi pendapatan. Begitupun ketika itu misalnya itu luar negeri sebaliknya, ketika dia itu menjual barang itu menjadi pendapatan dan menjadi pengeluaran dari perusahaan. Nah, begitupun pemerintah itu mengeluarkan penyaluran pemerintah bisa berupa subsidi dan sebagainya. Itu pengeluaran bagi pemerintah menjadi pendapatan dari perusahaan. Itu yang terjadi. Begitupun luar negeri, ketika dia itu membeli barang dari perusahaan itu, maka dia itu menjadi pengeluaran, menjadi pendapatan dari perusahaan. Sebaliknya, ketika dia itu menjual, mengekspor, itu menjadi pendapatan dalam luar negeri untuk luar negeri dan menjadi pengeluaran dari perusahaan. Itulah siklus. Jadi ada perusahaan, pengeluaran pada pemerintah, kemudian ada pengeluaran rumah tangga pada pemerintah berupa pajak, bisa pengeluaran kepada luar negeri dengan membeli barang. Begitupun pemerintah itu mengeluarkan berupa bantuan. Begitupun pemerintah juga memberikan bantuan kepada rumah tangga. Begitulah siklus yang kita dapatkan tentang sirkulasi aliran pendapatan rumah tangga. Jadi ada 4, ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, ada luar negeri. Nah, perusahaan sebagai produsen, pemerintah sebagai pengatur, rumah tangga sebagai konsumen, dan kemudian luar negeri juga sebagai bisa ekspor, bisa impor. Dan keempatnya terjadi timbal balik. Bisa perusahaan itu pengeluaran dan perusahaan bisa pendapatan, pengeluaran pada pemerintah, pengeluaran kepada rumah tangga, pengeluaran kepada luar negeri. Begitupun perusahaan bisa pendapatan dari pemerintah, pendapatan dari rumah tangga, pendapatan dari luar negeri. Pemerintah juga begitu, pemerintah itu pengeluaran kepada perusahaan, pengeluaran pada individu, pengeluaran pada luar negeri, tapi juga bisa pendapatan dari perusahaan, pendapatan dari rumah tangga, pendapatan dari luar negeri. Begitupun rumah tangga, dia itu pendapatan dari perusahaan, pengeluaran pada perusahaan, dan juga pengeluaran pada pemerintah, pengeluaran pada luar negeri, tapi begitu juga pendapatan dari perusahaan, pendapatan dari pemerintah juga pendapatan dari luar negeri. Begitupun luar negeri itu bisa dia itu pendapatan pengeluaran pada perusahaan, bisa pengeluaran kepada pemerintah, pengeluaran pada rumah tangga. Tapi waktu yang sama juga pendapatan dari perusahaan, pendapatan dari pemerintah, pendapatan dari rumah tangga. Begitulah timbal balik tentang sirkulasi aliran pendapatan ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Kita berikutnya melihat tentang komponen pengeluaran agregat. Ya, kita bisa lihat ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Jadi dia konsumsi bisa yang dihasilkan rumah produksi dalam negeri atau perusahaan dalam negeri atau perusahaan luar negeri. Itu pengeluaran agregat yang pengeluaran agregat itu namanya CDN. C besar, DN kecil. Kemudian yang kedua itu investasi. Investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk membangun alat-alat produksi, bisa bangun gedung, bisa untuk operasional dan sebagainya. Kemudian yang tiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Jadi dia itu adalah merupakan yang dikeluarkan untuk kepentingan barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah. Bisa beli kertas, bisa beli pulpen, bisa beli semen untuk bangunan dan sebagainya. Atau jasa misalnya perusahaan-perusahaan yang di bidang transportasi atau perusahaan-perusahaan yang bidang dalam pembangunan dan sebagainya. Maka kita melihat
kemudian ada ekspor, ya, yang diberi kode X, ada impor berupa M, sehingga agar equilibrium atau keseimbangan itu sambangan CDN ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangin M, tutup kurung. Artinya apa? C artinya itu diartikan itu adalah konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. I artinya ditambah I artinya itu investasi. G artinya government itu negara. Kemudian dalam kurung artinya ekspor dikurangin impor. Nah, berikutnya kita faktor penentu ekspor ya. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan dengan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Jadi misalnya Perancis dia tidak punya nikel gitu ya. Maka dia akan kita itu akan diekspor ke Perancis misalnya. Atau misalnya Jepang tidak punya kayu, maka kita ekspor ke Jepang karena Jepang itu memerlukan kayu, tidak punya kayu. Atau dia memproduksi di negeri tidak cukup, misalnya Indonesia misalnya, dia itu memproduksi tekstil misalnya untuk alat baju, tapi tidak cukup, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, maka negara lain akan mengekspor ke Indonesia. Yang kedua, mutu barang. Jadi mutu barang itu barangnya itu lebih bagus dari dalam negeri itu. Misalnya HP misalnya. Nah, Indonesia memproduksi HP, tapi ternyata memerlukan HP yang lebih bagus, misalnya dari Korea, yang misalnya Samsung dan sebagainya, karena mutu lebih baik, maka otomatis Korea itu akan mengekspor ke Indonesia karena mutu barangnya lebih bagus daripada negara tujuan itu. Kemudian yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Nah, umpamanya Indonesia mempunyai batik, ternyata orang-orang Malaysia itu senang dengan batik. Cita rasa batik dengan batik itu menyenangkan, maka apa yang terjadi? Maka Indonesia akan mengekspor batik ke Malaysia. Jadi kan cita rasa orang Malaysia atau luar negeri terhadap barang itu. Yang empat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Jadi misalnya kemajuan teknologi karena sehingga memerlukan bahan-bahan baku. Misalnya kemajuan teknologi tentang digantara misalnya, tentang pesawat, tentang penerbangan. Ternyata dia memerlukan misalnya plastik, maka dia itu kenapa itu memerlukan dari barang-barang dari Indonesia untuk bahan bakunya. Atau misalnya negara itu punya teknologi yang maju, sehingga dia itu punya teknologi yang maju, diperlukan yang lain, lalu diekspor ke luar negeri. Misalnya Jepang misalnya mempunyai teknologi di bidang mobil, punya Toyota, punya Alfa, teknologinya maju, maka diekspor ke Indonesia karena dibutuhkan oleh negara-negara lain. Atau Perancis dia mempunyai Boeing, dia punya teknologi yang maju, sehingga dia ekspor karena punya teknologi yang maju. Atau ekonomi negara-negara lain itu ekonominya maju sehingga memerlukan barang-barang impor, maka otomatis negara akan mengekspor pada negara tujuan. Nah, berikutnya faktor penentu impor. Nah, tingkat pendapatan negara. Jadi ketika pendapatan negara itu meningkat, maka memerlukan barang impor. Misalnya kayak Emirat. Emirat itu pendapatan negaranya begitu tinggi, maka perlu dia mengimpor mobil-mobil mewah, kemudian itu alat rumah tangga yang mewah, kemudian kendaraan-kendaraan yang mewah karena pendapatan ekonominya itu meningkat. Yang kedua itu inflasi dalam negeri. Jadi inflasi negeri itu misalnya rendah, berarti ekonominya maju, maka dia banyak mengimpor. Sehingga dia berarti kekayaannya cukup tinggi. Atau sebaliknya, bisa jadi tidak terjadi impor karena akibat impor terjadi inflasi dan sebagainya. Kemudian nanti kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Jadi ke negara itu ternyata itu kemampuan berbarang itu rendah, maka otomatis impor akan meningkat. Contoh kemampuan misalnya itu Arab Saudi itu untuk memproduksi mobil.
Maka otomatis apa? Dia akan banyak mengimpor mobil gitu namanya. Atau Malaysia tidak punya kemampuan untuk memproduksi pesawat Boeing misalnya. Maka itu akan nantinya akan mengimpor Boeing dari negara-negara produsen gitu. Kemudian yang keempat itu cita rasa konsumen. Jadi kalau konsumen itu punya cita rasa yang kelas internasional, maka terus banyak impor. Misalnya dia masalah baju, misalnya tekstil. Nah, dia punya cita rasa yang bagus, maka dia bisa mengimpor dari Perancis. Atau misalnya itu kuliner, bisa jadi seperti KFC dan sebagainya. Atau minum-minuman, misalnya kayak air mineral, dia cita rasanya yang gas tinggi, maka otomatis dia itu akan impor dari luar negeri. Nah, kita berikutnya kita melihat keseimbangan perekonomian terbuka. Kita melihat penawaran dan pengeluaran agregat. Ya, penawaran agregat atau disingkat menjadi AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional yang rumusnya Y serta barang yang diimpor dari luar negeri. Maka kemudian menggunakan AS agregat supply itu sama dengan Y ditambah M, artinya pendapatan dengan impor. Kemudian penawaran agregat yang diberi rumus dengan AE meliputi 5 komponen. Pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang diberi rumus C, DN, kemudian investasi swasta dalam rumusnya E, kemudian pengeluaran pemerintah rumusnya G, ekspor rumusnya G, dan pengeluaran ke atas impor di rumusnya M. Maka persamaannya AE sama dengan C, DN sama dengan tambah I, tambah G, tambah X, tambah M. Nah, pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor berupa M, maka persamaannya C sama dengan CDN ditambah M. Kemudian keseimbangan perekonomian terbuka. Yang kedua kita melihat ada sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Nah, dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Atau sama dengan Y sama dengan C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurangin M tutup kurung. Nah, suntikan dan bocoran keseimbangan dicapai ketika I investasi artinya ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Jadi I itu investasi, G itu government yaitu negara, X itu artinya ekspor. Itu sama dengan S artinya saving yaitu dia itu nabung, tabungan, kemudian ditambah T artinya pajak, kemudian M artinya impor. Nah, pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak. YD sama dengan Y dikurangin pajak perusahaan, pajak individu. Atau YD sama dengan Y dikurangin T. Nah, keseimbangan perekonomian terbuka kita bisa melihat selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dari dan ditabung. C sama dengan CD ditambah M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangin T sama dengan C ditambah S atau Y sama dengan C ditambah S ditambah T. Nah, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor. Sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangin M.
Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangan M sama dengan C tambah S tambah T. Inilah kita melihat keseimbangan. Maka karena itu kita akan tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Nah, menurut Abdul Manan, perekonomian terbuka itu sudah terjadi Islam itu sejak awal. Nabi Muhammad itu sebelum dia menjadi nabi itu sudah melakukan ekspor impor dengan Syria dan Yaman. Begitupun para sahabat itu melakukan ekspor dan impor antar negara. Lebih jelasnya ketika pemerintahan Umayyah, pemerintahan Abbasiyah dan juga Utsmaniyah dan sebagainya itu terjadi ekonomi terbuka, perdagangan antar negara, baik itu ekspor dan impor. Maka karena itu, mari kita menggiatkan perdagangan secara masif, secara sungguh-sungguh, agar supaya negara-negara itu maju perekonomiannya, maka otomatis kesejahteraannya meningkat, sehingga nanti sumber daya manusianya naik, kemudian Islam menjadi maju. Inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kita semua. Semoga kita itu bisa memahami tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.